Shalom Jemaat GBPS Palu, suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online GBPS Jemaat Palu hari ini. Kami tentunya menyambut dengan penuh sukacita bagi saudara yang baru bergabung dalam ibadah online GBPS Jemaat Palu. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Baiklah, pada saat pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Kami mau menaikkan penyembahan kami Tuhan. Sebelumnya itu Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami Bapa. Agar setiap penyembahan kami yang kami naikkan Tuhan, itu semua dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagi para jemaat-Mu juga Tuhan yang masih menuju ke tempat ini Tuhan untuk mengikuti ibadah, biarlah Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan penuh keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Mari sama-sama kita angkat dari pujian dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Oh, ku menyembah-Mu, ku
kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuat. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, oh Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Amin Tuhan. Kudus Tuhan, sebab namamu kudus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami sembah. Naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan, kami agungkan kebesaran-Mu, kami tinggikan namamu Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami puji
segalanya. Kaulah yang bertata di atas kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kaulah yang kudus. Kami puji, kami sembah Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang kami sanjung, Engkau Allah yang kami Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Makasih Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Allah yang kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan ya. Silakan duduk. Kita yakin percaya kita bisa ada hingga pada saat pagi hari ini, itu semua karena kasih, karunia dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karuniamu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi,
Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian dari awal. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Oh, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Sama-sama katakan, pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan terkagum. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan. Oh, semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi Kau bawa hidupku, mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu bebaskanku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bebaskanku. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan di samping sebelah kiri atau sebelah kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Amin. baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari sama-sama kita angkat pujian nih. Tuhan Yesus sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Selamat datang saudara yang dikasihi Tuhan, sedang jemaat maupun juga yang mengikuti ibadah dimanapun saudara berada melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika yang baru pertama kali hadir supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Bagi yang pertama kali hadir, selamat datang. Juga yang ada di luar, silakan. Kita akan doakan sebentar. Puji Tuhan, selamat datang. Ya baik, puji Tuhan, kita akan doakannya. Demikian juga yang berulang tahun, kita akan doakan. Yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun. Devindra Filarsi, Astrid Herlambang, Hok Lai, Pendeta Milka Samaa, Lilian Elizabeth Cungku, Yulita Baturante, Jason Kurniawan, Leni Kembuan, Jenny Gracia Theodorus, Ni Putu Rahel Yonita. Silakan berdiri. Ada yang hadir yang berulang tahun? Siapa lagi? Baik, kita doakan. Ya, baik, kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, berkat kiranya turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau tilik apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Engkau memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Dan buatlah mereka menjadi berhasil dan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kiranya pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat apapun bentuknya dalam nama Tuhan Yesus semuanya disingkirkan dari hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan ya baik yang telah berpartisipasi untuk penyelesaian finishing gedung gereja, baik dalam doa, pemikiran maupun tenaga maupun juga dalam finansial. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam segala apa yang menjadi kerinduan saudara. Demikian pun juga terima kasih untuk partisipasi saudara untuk pelaksanaan camp anak yang akan dimulai pada hari Selasa. Kiranya Tuhan memberkati dan kita juga ambil bagian dari setiap program-program yang diadakan di gereja ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat bunyi dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu terlebih dari segalanya. Pagi hari ini semua kami yang boleh hadir di tempat ini dan berdiri di hadapan-Mu, kami ada semua karena anugerah-Mu, kami ada semua karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami.
pengorbananmu yang termulia, yang telah menyelamatkan kami, yang telah melayakkan kami, yang telah memberikan kami hidup berkemenangan senantiasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pagi hari ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dan Engkau akan melawan setiap kami. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami rindu Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga pagi hari ini Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan di antara kami Tuhan. Kami boleh menangkap isi hati-Mu, dan Allah Roh Kudus Engkau Roh penolong, Engkau akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami, sehingga hidup kami Tuhan senantiasa melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu di dalam keseharian kami. Nama mulai dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita mau membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 30 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Pembacaan kita yang pertama, Amsal 30 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca bersama. Kita baca. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bahagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Pembacaan yang berikut Filipi 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 kita baca. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah belajar beberapa minggu tentang kekurangan dan kelimpahan. Apa itu? Mengapa ada kekurangan dan kelimpahan? Peristiwanya, mengapa ada orang percaya, oknumnya, kekurangan dan yang lain kelimpahan. Dan kita sudah mendalami sejauh itu, dan hari ini kita mau belajar tentang mengantisipasi. Ini topik yang akan kita pelajari, mengantisipasi dampak negatif dari kekurangan atau kemiskinan dan kekayaan, kelimpahan. Ya, ini yang akan kita pelajari. Sebab semuanya ayat ini yang kita baca, baik kekurangan maupun kelimpahan, itu konotasinya finansial.
Nah, perlunya setiap orang percaya dapat mengantisipasi kedua kondisi ini. Dan hari ini kita akan belajar dari hal mengantisipasi dampak negatif dari kemiskinan. Ya. Kenapa kita bicara mengapa ada topik dampak negatif? Karena ketika kita baca itu ayat yang di Amsal, baik kemiskinan maupun kekayaan punya dampak negatif. Kalau dampak positif tidak usah kita bahas, karena kita semua tahu. Tetapi dampak negatif ini akan sangat berbahaya. Makanya kita sebagai orang percaya harus dapat mengantisipasinya supaya kita paham apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami kekurangan. Ya, mungkin perlu lagi saya singgung sedikit atau sentil sedikit tentang pemahaman-pemahaman yang selama ini selalu dianggap bahwa orang percaya tidak akan hidup kekurangan dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa mimbar yang kadangkala kita tidak alami dan pemberita tidak tuntas menjelaskan sehingga kita jadi bingung. Faktanya jangankan orang percaya, Rasul Paulus kekurangan. Rasul Paulus kelaparan, tiada pakaian dan lain sebagainya. Semua ada di dalam situ kalau kita baca. Ya, jadi berarti manusia pada umumnya tidak terkecuali orang-orang percaya juga bisa mengalami kemiskinan dan kekurangan. Karena itu dialami oleh nabi-nabi, rasul-rasul, orang percaya saat itu. Nah, oleh karena itulah semua hukum Allah yang bersifat alamiah terjadi dengan sendirinya. Yang tidak bersifat alamiah yang ada ikatannya dengan ikatan iman itu terjadi, tergenapi saat diimani. Jadi kita perlu membedakan apa itu hukum Allah yang alamiah. Matahari, sinar dan panasnya dinikmati oleh orang baik dan orang jahat. Itu sederhana. Saudara tinggal bisa ambil contoh yang lainnya. Nah, ini juga sama. Ya, walaupun dia orang percaya kalau malas juga tidak akan berlimpah. Walaupun dia orang percaya hamba Tuhan sekalipun kalau malas dan bodoh juga tidak akan mengalami kelimpahan. Jadi kita perlu memahami ini, ya. Jadi tidak serta-merta. Nah, oleh karena itu terjadi seperti itu sehingga apa yang kita baca tadi sangat jelas. Jangan berikan aku, ya. Jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bahagianku. Saudara bisa nangkap betapa bijaknya orang ini, betapa dia memahami seluk-beluk pergumulan hidup dalam berbagai macam bentuknya. Dan dia juga menemukan sekaligus dampak negatifnya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal engkau dan berkata siapa Tuhan itu. Itu dampaknya. Dan dampaknya itu bukan cuma terhadap sikap sombong, tinggi hati dan lain sebagainya. Tapi menyangkal Tuhan. Menantang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Oke? Ataupun kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mencuri itu adalah kejahatan apa? Kriminal. Tindakan kejahatan. Dan bukan cuma hanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Tapi ketika ada orang percaya mencuri,
berarti mencemarkan nama Allahku. Iman hancur. Jadi saudara, ada dampak negatif. Melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam berbagai peristiwa hidup ini, Paulus juga menghadapinya. Tetapi kemudian dia menemukan jawaban dan dia bisa mengantisipasi itu. Dan berkata, membagikan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada yang perkara yang rahasia bagiku. Ya, baik kenyang maupun lapar, kelimpahan maupun kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah yang perlu kita miliki. Bahwa kita sebagai orang percaya yang memiliki Kristus Yesus dalam diri kita, di saat kita mengalami masuk dalam kemiskinan ataupun terangkat naik kekayaan, tetap kita bisa dapat mengantisipasi dampak negatif daripada kedua situasi kondisi itu. Oke, sekarang kita mencermati secara khusus mengantisipasi dampak negatif dari kemiskinan. Tentu kita harus pahami bahwa ada hukum Allah yang bersifat alamiah yang harus kita bereskan dulu. Karena kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu mengapa ada orang percaya jatuh miskin. Mudah-mudahan ini saudara tidak lupa poin-poinnya. Ya, kenapa? Karena dia malas. Kenapa? Karena dia bodoh. Kenapa? Ada banyak poin-poin yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Itu dulu dibereskan. Ya, saya selalu memulai hal yang real dulu. Tidak bicara muluk-muluk. Tidak mensugesti iman seseorang untuk bangkit, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja untuk membawa kita ada kekuatan yang baru, semangat yang baru dan lain sebagainya. Dan juga tidak menghakimi seseorang. Jadi kita bicara selalu hal yang real. Itu terjadi karena ini, itu dulu perbaiki. Itu dulu semua diatur. Tidak cakap mengelola perusahaannya atau usahanya atau pekerjaannya atau jualannya dan lain sebagainya. Salah manajemen dan lain sebagainya. Itu dulu perbaiki. Karena itu semua orang melakukannya. Ya, kalau itu semua sudah kita lakukan, maka kita harus pahami bahwa bukan hanya itu. Bukan hanya hal manajemen, bukan hanya dalam hal rajin, bukan hanya memperbaiki kemalasan jadi rajin, bukan hanya memperbaiki kebodohan jadi pintar dan lain sebagainya, tetapi yang jelas dikatakan, supaya kalau aku miskin jangan aku apa? Mencuri, kriminal, kejahatan. Kalau hal-hal yang alamiah hukum Allah ini sudah kita benahi, jangan lupa itu belum cukup. Kita perlu jaga hati. Hati dan pikiran kita ini harus tetap dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya hati tidak terganggu, menjadi tawar hati, kecewa, dan lain sebagainya. Pikiran kita juga tidak kalap dan mengambil jalan pintas dan lain sebagainya. Sehingga ada tindakan kriminalitas yang dilakukan. Itu hanya satu kata. Supaya kalau aku miskin jangan sampai aku mencuri.
Satu, tindakan kriminal dan mencemarkan namamu, iman rusak. Saudara bisa renungkan dampak kemiskinan ini? Saya sudah pernah memberikan contoh beberapa waktu yang lalu tentang seorang yang sangat cinta Tuhan, sangat cinta hamba Tuhan, melayani Tuhan, rumahnya tempat menampung hamba-hamba Tuhan yang dari luar kota. Dan ketika dia mengalami masalah dan perusahaan dan bangkrut, kemudian dia menganggap gereja tidak tolong dia, teman-teman gereja juga tidak pusing, teman-teman seiman juga tidak pusing, tapi ditolong oleh seorang yang pakai topi putih. Dan akhirnya dia benci Tuhan. Itu dampak negatifnya besar. Jadi saudara, baik kekayaan, baik kemiskinan, dampak negatifnya ini besar. Itu sebabnya kita perlu mengantisipasi. Dan tindakan kriminal tidak usah kita perlu daftar kejahatannya, karena tiap hari kita dengar di televisi berbagai macam tindakan kriminal. Mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Dan semuanya berlangsung terjadi sesuai dengan kecanggihan teknologi. Makin canggih juga makin canggih juga penipuan dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor penyebabnya. Tetapi yang jelas itu, kenapa orang melakukan itu? Bukan hanya karena dia tamak, tapi karena dia butuh duit. Pernah saudara menerima telepon? Pernah saudara menerima WA? Untuk tawaran-tawaran dan lain sebagainya? Banyak sekali. Dan banyak korban. Itu juga saya tidak usah jelaskan panjang lebar. Itu juga sudah kita ketahui dari berita-berita. Bahkan orang-orang yang sudah ditangkap, orang-orang asing yang masuk di Indonesia dan juga dari luar negeri. Kemudian karena apa? Karena semua adalah IT. Semua lewat online. Jadi bisa dikendalikan dari ujung bumi manapun. Yang penting ada jaringan. Jadi sampai sebegitu rupanya. Macam-macam saudara. Bermacam-macam. Ya. Nah kalau kita sudah tindakan itu nanti berikut kita akan pelajari. Ada tindakan kriminal yang oleh karena ketamakan. Itu adalah antisipasi kekayaan. Dampak negatif dari kekayaan. Tapi sekarang kita melihat dulu ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ingat yang kita bahas sekarang ini orang percaya. Kita tidak bahas yang orang lain. Diri kita sebagai orang percaya. Ketika satu saat kita mengalami satu kondisi, bukan hanya kekurangan yang biasa, tapi benar-benar terpuruk dan lain sebagainya. Dan jatuh miskin. Ada orang biasa berkata, ini orang ini luar biasa, dia punya kekayaan. Sampai kiamat pun tidak habis. Saudara, kekayaan bentuk apapun, aset bentuk apapun, semuanya dapat lenyap sekejap. Tanpa kita duga dan sangka. Sehingga seseorang bisa saja sewaktu-waktu mengalami kemiskinan. Orang yang sedang duduk di kursi, bukan kursi roda karena lumpuh, tapi duduk di kursi roda, tapi dia bukan lumpuh. Kenapa? Kenapa dia duduk di kursi roda? Karena dia punya jabatan yang tertinggi. Coba saudara lihat, orang-orang yang punya jabatan dan kedudukan dan posisi yang baik, pasti dia duduk di kursi roda. Di kantornya, dia mau ke sana, dia tinggal tendang ini lantai, cet, dia ke sana.
Dari mana? Dari sana dia tendang ini lantai, dia ke sini lagi. Nah itu maksudnya. Tapi bukan kursi roda belum. Luar biasa kan senangnya. Tapi dalam waktu sekejap tanpa diduga, ia bisa digantikan oleh orang lain. Tidak ada yang menduga hal-hal yang bisa terjadi, sehingga makanya Tuhan berpesan, bersiap untuk yang terburuk. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Sebagai orang percaya, tindakan apa yang saudara dan saya akan lakukan di dalam mengantisipasi kemiskinan. Ini kalau dijelaskan begini, saya rasa-rasanya sepertinya saya bukan dengar, saya tidak baspok, tapi sepertinya banyak sekali yang berdoa, dijauhkan Tuhan kiranya, dijauhkan Tuhan kiranya. Darah Yesus, hancurkan semua kemiskinan, singkir, pigi. Saudara, kita sudah belajar kan? Salah satu yang bisa terjadi, kalau semuanya baik di hadapan Allah, berarti itu ujian iman. Ayub ada salah? Tidak. Ayub dikatakan seorang yang saleh di hadapan Allah dan juga seorang yang kaya raya. Tapi kenapa dia tiba-tiba tumbang? Habis-habisan kedaulatan Tuhan dalam ujian iman. Makanya Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Aduh, saya merenungkan itu, sepertinya kata-kata takebur ya, padahal bukan. Itulah iman yang sejati. Nah, saudara, pertama-tama yang harus kita pahami, jangan lupa kita orang percaya. Sekaligus manusia lahiriah. Tinggalnya di planet bumi. Menghadapi segala sesuatu yang semua manusia juga hadapi. Oke? Jadi yang pertama adalah 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat yang kelima. Baca. Sudah? Baca sama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Mari renungkan. Kenapa? Sebab kita adalah orang percaya. Dan jangan lupa, dampak kemiskinan bukan hanya membuat orang masuk dalam melakukan tindakan kriminal, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Tindak-tindak kejahatan oleh karena kemiskinan, tapi juga mencemarkan nama Tuhan. Berarti bermasalah dengan iman kita. Olehnya harus dihadapi dengan apa? Iman. Loh, kayak apa sih? Kalimatnya sih bagus. Sangat religius kalimatnya. Tapi saya tidak tahu apa itu menghadapi dengan iman. Ya, saya memang orang percaya, orang beriman, tapi saya tidak tahu apa. Tapi yang jelas di sini ada jaminan. Ya, ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Baca. Iman kita. Katakan. Iman kita. 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti orang-orang percaya ini hidupnya tidak boleh dipermain-mainkan dengan realita hidup. Entah dia kaya, entah dia miskin,
tidak boleh dipermainkan dengan kekayaan ataupun dengan kemiskinan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Amin. Ini. Jadi hidup kita tidak boleh dipermainkan dengan masalah. Apakah masalah kemiskinan, apakah masalah kekayaan. Kenapa? Karena ada iman yang mengalahkan dunia. Kenapa dampak negatif daripada kemiskinan itu adalah tindakan kriminal? Karena dia tidak menghadapi kemiskinan itu dengan iman. Loh, bagaimana caranya menghadapi kemiskinan dengan iman? Makanya saya sudah katakan tadi, benahi dulu hal-hal yang alamiah. Ketika kemiskinan datang, periksa secara alamiah dulu hal-hal yang terkait dengan hal yang alamiah. Apa itu? Apakah karena saya malas? Oh tidak, saya rajin. Saya pekerja keras, berarti beres. Jadi poin-poin itu dulu, baru masuk kepada masalah iman. Kadang-kadang orang tidak dituntun tentang hal-hal yang alamiah yang mutlak dia harus kerjakan sebagai kerjasamanya dengan Tuhan. Dan hanya diberikan janji-janji kosong. Dan kemudian masuk, oke, percaya saja ya, percaya, doakan. Setiap konseling jawabannya hanya doa. Setiap konseling jawabannya hanya doa. Padahal ada roh hikmat, akal budi yang Tuhan berikan, bagaimana caranya. Nah itu sebabnya saudara kita perlu pahami. Percaya saja. Dan pada saat orang itu konseling, kenapa dia mengalami masalah dalam usahanya? Pendeta ataupun mungkin PKS-nya ataupun dia bukakan itu firman Tuhan. Dan dia dapat ayat. Aku akan memerintahkan berkat datang kepadamu. Jadi percayalah ini memerintahkan berkat. Jadi orang ini bukan memperbaiki manajemennya, memperbaiki dirinya yang malas, memperbaiki dirinya yang salah hitung dan lain sebagainya. Tapi apa yang dia lakukan? Tambah tidak bikin apa-apa. Tapi Pak Pendeta, Pak Gembala senang. Kenapa? Dia tidak pernah muncul doa subuh. Dia muncul doa subuh karena mengalami masalah. Nah bisa saudara. Bukan cuma doa subuh. Belum pernah ini orang datang doa puasa. Muncul doa puasa. Karena ada masalah. Begitu hilang masalah, tidak ada doa. Bukan cuma itu. Lebih hebat lagi apa? Muncul doa semalam suntuk. Sudah tahu doa semalam suntuk? Sebagian orang percaya doa semalam suntuknya cuma pindah tempat tidur. Biasanya tidur di rumah, ini tidur di dalam gereja. Haleluya, haleluya. Sebentar, hilang DPR lu sudah. Saudara, pernah terjadi orang sobubar, dia belum berdiri. Kenapa? Terlalu lelap. Karena memang doa semalam suntuk itu pergumulan. Karena itu adalah saat istirahat, bukan saat untuk melek. Nah, padahal yang harusnya ditanya dulu hal-hal yang hari-hari. Ada atur baik dengan baik untuk usaha, ada ini, nah ini. Semua tidak bersalah. Nah sekarang bagaimana dengan imanmu? Itu dulu. Karena dia manusia lahiriah, bukan roh ini. Oke, kembali ke sini. Hadapi dengan iman. Artinya, kalau sudah hadapi dengan iman, jangan lupa ya, ini kita bicarakan orang percaya. Bukan berarti orang percaya yang hal-hal yang alamiah itu tidak dilakukan. Ya, tidak. Saya tidak pernah membimbing orang langsung kepada, tetapi kok harus jelas dulu duduk persoalan penyebab. Apakah supaya jangan dia tidak mempunyai kemampuan mengantisipasi. Hadapi dengan iman. Maksudnya apa? Hadapi dengan iman. Saudara, saya sudah ingatkan kalimat ini.
sekecil-kecilnya masalah saudara yang saudara hadapi punya kemampuan menggoyahkan iman. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita bicara tentang asmara, bukan cinta ya, karena asmara beda, cinta beda. Apa sih itu? Sampai orang mau bunuh diri? Apakah itu persoalan besar? Apakah itu ada kaitannya dengan kemiskinan? Karena tidak bisa dihadapi dengan iman. Jadi apapun yang terjadi ini, ya mungkin tak ada panahnya ke dalam ini. Apapun yang terjadi, segala masalah yang kita hadapi 1001 macam aspek hidup kita ini. Bagaimana kita hadapi? Maka gambarnya akan jadi terbalik. Akan jadi begini, kita yang harus hadapi dengan iman. Apa itu? Sederhana. Iman, selalu kami ingatkan, bukan hanya sekedar jawaban doa. Iman adalah ketaatan tanpa pamrih. Itu. Oleh karena itulah kita perlu pahami apa isinya iman itu. Berdasarkan Roma 1 ayat 17 dan Roma 10 ayat 17, iman isinya adalah firman Allah. Iman datang dari mendengar firman. Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Seringkali kenapa dampak negatif itu, ini sekaligus ya saya jelaskan. Kenapa dampak negatif itu bisa muncul di dalam kemiskinan maupun di dalam kekayaan. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau ini isinya, iman kita isinya adalah firman Allah. Jangan lupa, apapun peristiwa yang kita hadapi, jawabannya sudah ada melalui firman Allah. Yang menjadi masalah ketika kita seorang yang beriman tapi isinya tidak ada firman. Ini. Jadi ketika masalah datang kita tidak bisa jawab, kita tidak bisa hadapi, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita tidak ada pegangan, tidak ada dasar. Kenapa? Karena tidak ada firman. Bersyukur di gereja ini ada pemuridan. Sehingga saudara bisa bukan hanya baca firman, tapi belajar firman. Bentuk nyatanya daripada menghadapi dengan iman apa? Ketika masalah datang, ketika kemiskinan datang, dan kita sudah periksa segala hal yang alamiah dalam hidup kita, beres semua. Sekarang iman kita, apa kata firman dengan peristiwa kemiskinan ini yang aku alami? Apa kata firman? Kapan itu bisa terjadi? Ketika iman kita mencari firman sebagai jawaban atas kemiskinan yang menimpa kita. Bukan cuma janji-janji kosong pendeta. Bukan cuma janji-janji kosong yang dibacakan ayat dan disuruh klaim. Bukan.
Iman tidak bisa disugesti. Karena sugesti itu adalah the power of mind. Bukan the power of Holy Spirit, bukan. Nah, pertanyaannya, sebagian besar orang percaya ketika bebannya begitu berat, datang kepada Tuhan, bukan membawa dirinya, membawa bebannya. Ini semua ini yang begini-begini, cara-cara yang seperti ini korban dari beberapa lagu-lagu rohani yang teologianya tidak dipahami, tetapi sudah terlanjur takarang. Serahkanlah, serahkanlah semua beban hidupmu. Bukan beban hidup yang diserahkan, diri kita yang punya beban yang harus diserahkan. Makanya sebagian besar orang hanya mau bebannya diurus. Tuhan tolong ini, tapi jangan urus aku. Urus ini beban. Salah. Yang berpikul beban itu orang. Beban adalah beban. Tuhan tidak berurusan dengan urusan. Tuhan berurusan dengan orang yang punya urusan. Camkan kalimat itu. Tuhan tidak berurusan dengan urusan. Tuhan berurusan dengan orang yang punya urusan. Bisa tangkap kalimat sederhana ini? Oke? Nah ini. Nah kalau kita sudah dapat firman tentang situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Dan kita juga sudah perbaiki segala apa yang tidak baik, baik secara manajemen, secara karakter diri kita yang malas dan lain sebagainya. Sekarang iman kita. Sebab kalau ini bermasalah, itu yang membuat orang bisa mencuri. Orang itu membuat orang bisa menipu. Itu membuat orang bisa melakukan tindakan kriminal. Ketika firman sudah hilang dan imannya tidak memiliki firman. Oke, sekarang kita lanjut. Ini petunjuk praktis ya. Walaupun tetaplah berdoa tidak apa-apa. Dijauhkan Tuhan kiranya, dijauhkan. Tidak apa-apa, boleh. Tetapi ini petunjuknya. Ya. Sesudah itu apa yang harus kita lakukan? Yang kedua harus memahami dan meyakini. Yakin akan janji Tuhan. Kenapa? Sebab ketika saudara berada dalam situasi kondisi terpuruk, dan iman saudara mendapatkan firman, berarti isinya itu adalah janji Tuhan tentang masalah saudara. Yakini, pegang. Masih ingat sebuah nyanyian? Janjimu seperti fajar yang betul, cuma kita yang sering terlambat datang kebaktian. Nah, ini dia. Ya, oke. Sekarang sejauh mana janji Tuhan ini bisa kita imani? 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi sebagian, seperempat janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Berarti apa itu kata ya dan amin? Ya dan amin adalah mengandung nilai kepastian. Amin. Tapi mampukah iman kita meyakininya? Ya kembali pada kita. Kembali pada kita. Nah ini dia.
Jadi berbahagialah saudara yang sudah melewati masa-masa sukar. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya kemudian bersyukur dari kecil mengalami masa sukar. Kenapa saudara? Karena hidup sebatang kara. Menjalani penderitaan, mengalami susahnya makan, mengalami harus banting tulang kerja untuk bisa sekolah. Ya, orang percaya. Pelayan Tuhan. Ditambah lagi gereja saya sangat tidak familiar, sangat ada gap antara orang punya, orang yang orang tidak punya dengan ada orang dan lain sebagainya. Tidak ada hospitality. Ini. Nah, ini dia. Jadi ini bukan janji manusia. Oke, kita mau uji iman saudara. Jangan, siap ya? Mau uji ini. Ya, saya suka hal-hal yang praktis. Sini dulu, sini, sana. Ini dulu. Saya kisahkan dulu satu kisah. Mungkin mudah-mudahan saudara sudah pernah dengar supaya gampang menjawab. Ketika ada orang pinjam uang saudara. Dan lama sekali dia tidak bayar-bayar. Biasanya yang mbak pinjam itu, yang mbak kasih pinjam, lebih malu datang gereja daripada yang mbak pinjam. Kenapa? Aduh, tidak enak. Nanti dia lihat kita, dia kira kita menagih. Coba bayangkan, luar biasa etisnya. Yang mbak pinjam tidak pusing. Nah ini ya, ini psikologis ini. Oke, sekarang kemudian satu saat saudara ketemu. Dan orang bilang, aduh kasihan dia duluan kan, daripada duluan ditagih. Aduh, ya katita, saya begini. Nah, nanti minggu depan boleh? Oh iya, minggu depan. Hari kapan? Hari Senin. Hari Senin hari panjang kerja. Nanti datang di rumah. Datang di rumah. Jam berapa? Nanti sore lah, sore. Sore datang. Jam berapa? Jam 5. Saya mau tanya saudara yang di sini. Kalau ada orang mau bayar utangnya kepada saudara dan saudara dikatakan datang jam 5, saudara mau datang jam berapa? Jam 6? Jam berapa? Suruh datang jam 5. Mau datang jam berapa? Ambil doi. Jangan pura-pura diam. So biasa ini. Debt collector. Pasti datang sebelum jam. Mau datang jam berapa di sini? Sama. Abah iko lagi. Jam berapa mau datang? Jam berapa? Oma bilang jam 4. Oh memang hebat. Oh iya, lebih cepat lebih baik. Mau datang jam berapa? Oh jam 3. Aduh. Rupanya ini yang di sana di mana hartamu di situ. Aduh. Saya lihat, tunggu dulu, kita mau periksa dulu. Siapa ada orang ini di sini? Oh, dewasa muda. Memang kalau pengusaha muda itu, apa saja. Biar gunung dia daki, laut dia seberangi. Oke, tidak apa-apa. Berarti datang sebelum jamnya. Waktu saudara datang, saudara sudah tunggu. Karena belum jam 5. Ya kan? Ya. Tunggu. Tidak tahan. Ketuk, bel, dan lain sebagainya. Keluar pembantu atau anak tinggal. Ya Bu. Kenapa Bu? Oh, saya dijanji bos untuk datang. Ayo, bos belum pulang.
Saudara mau pulang? Atau mau tunggu? Waduh. Betul-betul debt collector. Mau tunggu kan? Akhirnya bos pulang. So 6:30. So gelap. Aduh, so lama. Biasalah basa-basi kan. So lama. So lama. Oh iya, tunggu sebentar. Masuk. Saudara tunggu, dikasih minum lagi dan lain sebagainya. Ada snack lagi, jam bertambah malam. Ya kan? Terakhir, dia bilang ya sebenarnya kita so siapkan. Tapi ya begitulah orang tua-tua bilang tidak baik uang keluar malam-malam. Boleh besok? Boleh besok? Sekarang tanya, boleh besok? Boleh? Boleh besok ya? Boleh. Loh, nggak boleh keluar malam-malam. Jadi mau tidak mau harus besok. Boleh besok? Saudara pasti tanya apa? Pasti saudara akan tanya, jadi jam berapa besok? Ya kan? Hah? Jam 7 lah boleh, jam 7 ya. Nanti besok ya jam 7. Oke. Jabat tangan. Jam berapa? Jam 7 pagi. Mau datang jam berapa, Lina? Jam 6. Tunggu 1 jam ya. Tunggu. Mau datang jam berapa? Jam 5. Kau main. So tidak samain subuh itu. So lupa samain subuh. Gara-gara di mana hartamu di situ? Ya, mau datang jam berapa? Jelasnya pasti sebelum jam 7. Ternyata sampai di sana bertunggu sekian lama. Kenapa tidak keluar? Ini so lewat jam 7. Dia so tidak ada. Dia so lewat pintu belakang. Pergi keluar rumah. Saudara, perhatikan peristiwa ini. Janji manusia yang tidak bisa dipegang, tapi kita berusaha untuk meyakininya. Aneh kan? Saya ulangi. Janji manusia yang tidak bisa dipegang, dia punya janji. Toh kita berusaha untuk meyakininya dan berusaha yakin. Makanya kita datang lebih cepat. Padahal cuma sorga telinga DP janji. Mengapa Tuhan punya janji, kita tidak punya kesanggupan untuk meyakininya? Aneh kan? Ayo. Kami jam 5 subuh saja semua pergi. Nah, janji Tuhan bagaimana? Janji Tuhan bagaimana? Saudara meyakini janji Tuhan atau janji manusia? Halo. Nah, inilah masalah kita. Kalau janji manusia saja kita berusaha untuk meyakininya, marilah terhadap janji Allah. Makanya saya katakan, untuk dapat meyakini janji Allah, harus ada ayatnya dulu, ada firmannya dulu yang kita bisa pegang. Kenapa harus seperti itu? Maka masuk yang ketiga. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat ya, di Ibrani 6 ayat 17. Baca 2, 3. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan janjinya, maksudnya Allah telah mengikat dirinya pakai sumpah. Allah mengikat dirinya dengan janjinya. Ini. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Karena Allah mengikat dirinya.
dengan janji. Ini. Oke? Nah, berarti kepastian tidak ada lagi alasan dan argumen untuk kita pakai tidak boleh atau aduh kita tidak percaya. Tidak bisa. Ini jaminannya. Nah sekarang bagaimana Allah yang mengikat janjinya ini pakai sumpah lagi. Bayangkan cuma manusia ya. Nah, Allah bukan pendusta sehingga dia harus bersumpah, tapi dia harus berdosa karena dia harus bersumpah karena manusia yang tidak percaya itu. Nah, kembali kepada kita. Kalau Allah mengikat dirinya dengan janjinya, maka kita juga harus mengikat iman kita dengan janji Allah. Ini yang akan membuat kita cakap menanggung segala sesuatu yang menguatkan aku. Kenapa? Karena kita tidak akan dipengaruhi dengan segala kondisi real yang terpuruk yang kita alami. Kita hanya tahu ada janji Allah. Dan saya sudah memperbaiki segala membenahi yang alamiah. Sekarang iman saya ikat terhadap janji Allah. Iman saya hanya bergantung kepada janji Allah. Iman saya hanya tergantung perkataan Allah. Masih ingat nyanyi pujian? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bagaimana DP lagu? Luar biasa kan? Bukan berarti masalah sudah selesai. Bukan berarti kemiskinan sudah lenyap. Tetapi Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Di dalam kekurangan pun dia bisa mengucap syukur. Bahkan di dalam kekurangan pun dia boleh menikmati makanan dalam kekurangan. Sudah pernah makan nasi dengan kecap? Sudah pernah makan nasi dengan kacang goreng? Masih mau lanjut? Tentu dijauhkan Tuhan. Artinya, makanan dalam masa kekurangan itu pun dapat kita nikmati. Nah ini. Jadi iman kita tidak tercemar. Nama Tuhan juga tidak tercemar. Karena kita tahu janjinya seperti fajar yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Ini. Itu sebabnya dikatakan, nah supaya iman saudara dan saya tetap teguh, kokoh, kuat itu menghadapi masa-masa seperti itu, maka Tuhan mengingatkan kepada kita. Filipi 4 ayat 6. Apa dikatakan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa. Tuhan bukan cuma melarang jangan khawatir, tapi dia berikan jalan keluar. Doa. Nyatakan kepada Allah semuanya di dalam doa. Dan ucapan syukur. Oke? Nah, kenapa? Apa dasarnya? Dasarnya itu adalah janji Allah.
bukan dasar atas segala peristiwa-peristiwa yang lain. Kita belajar dari Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 kita baca. 2-3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa karena dijanjikan Allah. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Abraham seperti ini. Tidak ada dasar secara kondisi real, tidak ada dasar. Istri sudah tua-tua, sudah menopause, dia juga sudah mati pucuk. Tuhan janjikan keturunannya sekian banyaknya. Tidak ada dasar. Kenapa? Sekalipun tidak ada dasar, namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi saudara, mari kita perlu pahami ini. Supaya apapun yang terjadi, apapun yang dialami dalam kondisi-kondisi terpuruk, tidak boleh hati, pikiran, iman terganggu. Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Tadi kan sudah ada jalan berdoa. Nah, bagaimana berdoanya? Baca. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat seterusnya mengatakan tidak akan beroleh apa-apa. Ini. Mau bimbang juga rugi. Sebab kebimbangan juga tidak memperbaiki keadaan. Lebih baik tetap percaya. Oke? Yang terakhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Sudah? Baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa itu? Semua akan indah pada waktunya. Seorang hamba Tuhan yang mempunyai gereja yang sangat mewah di Amerika. Yang namanya Crystal Cathedral. Gedungnya dari kaca, atapnya dari kaca, sehingga dinamakan Crystal Cathedral. Saudara tahu apa yang dialami sebelum dia jadi hamba Tuhan, sebelum dia dilihat, jangan melihat yang sekarang. Ia pernah mengalami keterpurukan sampai tidak punya apa-apa karena angin badai yang dahsyat melenyapkan kampungnya, desa atau kota atau tempat tinggalnya. Rata, habis. Di musim dingin tidak punya uang untuk membeli kayu bakar supaya ada heater berfungsi. Jadi hanya mengumpulkan bunga-bunga, buah-buah pinus. Itu kalau di Bukit Doa banyak sekali ya. Atau yang biasa dicat untuk biasa gantungan nata. Itu yang dia kumpulkan. Dan dibakar untuk menjadi pemanas ruangan. Saking miskinnya seperti itu.
Dari pengalaman itu sampai kepada akhirnya dia melewati seperti apa yang dialami Paulus. Ia menulis satu kalimat seperti ini. Kesukaran tidak pernah tahan dalam diri orang yang ulet. Mudah-mudahan saudara bisa nangkap maknanya. Kesukaran, kesulitan, kemiskinan, identik semua, tidak akan pernah tahan dalam diri orang yang ulet. Dan dia adalah pembicara dalam seminar-seminar usahawan kolaps. Mereka dibangkitkan imannya, mereka bangun kembali, mereka kemudian melewati masa sukar, dan mereka diberkati Tuhan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Memang semua tidak akan selesai dalam sekejap. Tetapi kalimat itu sungguh luar biasa. Jadi kesukaran itu tidak kerasan, tidak tahan dalam diri, tidak bertahan lama dalam diri orang yang ulet. Jadi di sini kita melihat itulah peranan orang percaya. Ketika mengalami kesukaran bukan hanya tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Dan kemudian dengan bahasa rohani ya kami menyerah kepada Tuhan. Bukan. Kita diperhadapkan itu supaya kita jadi orang yang ulet. Bukan jadi orang yang menyerah. Kita perlu memahami apa itu menyerah kepada Tuhan oleh karena iman dan apa itu menyerah kepada nasib. Menyerah kepada keadaan beda. Jadi apapun kesukaran yang saudara hadapi, saatnya akan datang semua indah pada waktunya. Jadi ada waktunya Tuhan. Berapa lama waktunya? Kita tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan dalam waktu menanti itu? Disitulah pemulihan iman dan segala sesuatu keberadaan kita dipulihkan. Orang tidak bisa menangkap waktu-waktu penantian ini apa. Hanya mau cepat Tuhan cepat. Air sudah sampai di hidung. Bukan. Justru waktu-waktu yang ada ini entah pendek atau lama. Disitulah kita sekolah. Disitulah kita dididik Tuhan. Disitulah kita semakin memahami makna hidup itu. Disitulah kita memahami apa itu penyerahan. Disitulah kita memahami apa itu ketaatan. Dan berbagai berkat-berkat rohani melimpah di saat penantian waktunya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita, hati kita, segala keberadaan kita untuk menerima perjamuan kudus di mana Kristus sudah menyerahkan segala sesuatunya untuk kita. Maka dia juga menyerahkan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Bukan hanya kematian kita. Janjimu seperti fajar yang tidak pernah terlambat. Kita nyanyikan kornya saja. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Haleluya, janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin, amin, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari merenungkan apapun keberadaan saudara, apapun yang saudara sedang alami saat ini. Kita diperhadapkan dengan korban Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus ini membawa kita untuk memperingati kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan, dengan mengorbankan segala-galanya untuk saudara dan saya. Apa pula hanyalah masalah-masalah, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan mengikat dirinya dengan janjinya. Kita perlu mengikat iman kita dengan janji Tuhan, sesuai dengan apa yang Dia firmankan. Mari siapkan hati menerima perjamuan kudus. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk mempersiapkan diri masing-masing. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Terima kasih Tuhan. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan yang percaya yang penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah yang dibacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
naikkan syukur, naikkan pujian, beri pengagungan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu, haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu Tuhan betapa dalam. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu sebagai pemberi bukti bahwa betapa Engkau mengasihi kami. Amin. Sampai saat ini dan bahkan sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya bahwa segala janji-Mu adalah ya dan amin. Amin. Karena semuanya Engkau lakukan untuk umat-Mu, untuk kami orang percaya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan dan taruhkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan Roh Kudus. Biar kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Tilik seluruh jemaat-Mu yang lemah, yang sakit, yang susah. Dan dalam pergumulan kami percaya Tuhan menjadikan kami semua untuk boleh tetap teguh, berdiri kokoh kuat, tiada tergoyahkan. Dan menjadi cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau Roh penolong yang diutus untuk menolong kami. Biarlah pertolongan Tuhan terus Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, terus berkarya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, memberkati Bapak Presiden Wakil dan seluruh aparat pemerintahan, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan dusun-dusun. Seluruh aparat pemerintahan diberikan roh takut akan Allah. Amin. Sehingga mereka semua dapat melaksanakan dengan tanggung jawab kepercayaan Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Memberkati juga aparat keamanan yang sudah mendedikasikan hidup mereka menjaga negeri ini, baik TNI maupun Polri, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Memberkati medis dan tenaga medis Tuhan dan para medis semuanya diberkati dan Tuhan memberkati mereka menjaga kesehatan negeri ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Pertolongan, perlindungan-Mu dan berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu. Berkati mereka yang telah Tuhan mengambil bagian dalam penyelesaian, finishing bangunan gereja. Juga mereka yang telah mengambil milik Tuhan, juga mereka yang telah berpartisipasi untuk camp anak. Semuanya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dimanapun saudara berada. Pesan Tuhan di tahun 2023, berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Shalom. Yesus, Dia